to kiss me. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Viola Leticia Lenski dan rekan saya Sonia Rosa Saputri. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul pengertian wudu, dasar hukum, hal yang wajib dilakukan dan membatalkan wudu, dan perbedaan pendapat para ulama. Yang pertama, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian wudu. Pengertian wudu tentu perlu dipahami oleh seluruh umat Islam. Pasalnya, salah satu rukun sholat ini wajib dilakukan agar Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima sholat atau setiap ibadah yang kamu laksanakan dan dianggap sah. Menurut bahasa, pengertian wudu berasal dari kata wada'a yang berarti kebersihan dan baik. Sederhananya, pengertian wudu adalah salah satu cara menyucikan anggota tubuh dengan air. Hal ini berkaitan dengan seorang muslim diwajibkan bersuci setiap akan melaksanakan sholat. Berwudu bisa diulang menggunakan wudu yang disebut dengan tayamum. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, pengertian wudu adalah menyucikan diri sebelum sholat dengan membasuh muka, tangan, kepala, dan kaki. Sementara itu, dilansir dari Wiki Muslim, pengertian wudu secara istilah adalah menggunakan air yang dapat menyucikan pada 4 anggota tubuh, yaitu wajah, tangan, kepala, dan kaki. Dengan sifat yang khususnya menurut syariat, pengertian wudu merupakan tindakan yang wajib dilakukan umat Islam, terutama ketika hendak melakukan ibadah sholat, tawaf di Ka'bah, dan menyentuh Al-Quran. Pengertian wudu adalah menyucikan diri sebelum sholat dengan membasuh muka, tangan, kepala, dan kaki. Namun, tata cara wudu perlu dilakukan sesuai sunnah. Yang pertama yaitu memulainya dengan niat. Yang kedua, membaca basmalah kemudian berwudu. Yang ketiga, mencuci muka 3 kali. Yang keempat, mencuci kedua belah tangan hingga siku. Yang kelima, mengusap kepala. Yang keenam, membersihkan kedua telinga. Yang ketujuh, membasuh kedua kaki sampai mata kaki. Yang kedelapan, membaca doa setelah wudu. Berikut dasar hukum wudu. Dasar hukum wudu beserta sumber-sumbernya dari Al-Quran, hadis Nabi, dan ijma ulama. Yang pertama, dasar hukum wudu dalam Al-Quran. Surat Al-Ma'idah ayat 6 yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, apabila kalian hendak melaksanakan sholat, maka basuhlah wajah kalian dengan dan tangan kalian sampai siku, dan usaplah kepala kalian dan basuh kaki kalian sampai kedua mata kaki. Yang kedua, menurut dasar hukum wudu dan hadis. Menurut hadis riwayat Al-Bukhari, yaitu Allah tidak menerima sholat salah satu dari kalian apabila berhadas sampai ia berwudu. Menurut ijma ulama, para ulama seluruh mazhab sepakat bahwa wudu adalah syarat sah sholat bagi orang yang berhadas kecil. Baiklah, saya akan menjelaskan yang pertama yaitu hal yang diwajibkan saat berwudu. Yang pertama yaitu membaca niat. Yang kedua, membasuh wajah. Yang ketiga, membasuh kedua tangan hingga siku. Yang keempat, mengusap sebagian kepala. Yang kelima, membasuh kedua kaki hingga mata kaki. Dan yang terakhir yaitu tertib. Selanjutnya yaitu hal yang membatalkan wudu. Yang pertama itu ada muntah. Yang kedua, hilang kesadaran. Yang ketiga, keluarnya hadas dari kemaluan. Yang keempat, keluarnya nanah dan darah. Yang kelima, menyentuh kemaluan. Yang keenam, tertawa dengan keras atau tertawa secara berlebihan. Yang ketujuh, yaitu ragu saat berwudu. Selanjutnya, perbedaan pendapat para ulama mengenai hukum tertib dalam wudu. Pertama, menurut Imam Abu Hanifah, Imam Daud Az-Zahiri, Imam Malik, dan sebagian ulama mazhab Syafi'i, tertib hukumnya sunnah. Artinya, jika seseorang berwudu tidak sesuai dengan urutan wudu, maka wudunya tetap sah. Tetapi
Ada juga perbedaan pendapat menurut Imam Syafi'i, Imam Ibnu Hazm Az-Zahiri, dan Imam Ahmad bin Hambal. Tertib merupakan rukun wudhu, artinya seseorang yang berwudhu tidak sesuai dengan urutannya, wudhunya tidak sah. Mereka juga berpedoman pada surat Al-Maidah ayat 6. Pada ayat yang dimaksud, Allah SWT menyebut anggota wudhu yang diusap, yaitu kepala, berada di antara anggota-anggota wudhu yang dibasuh, seperti muka, tangan, dan kaki. Sedangkan dalam tradisi bahasa Arab, hal-hal yang sejenis selalu disebutkan bebarengan atau bersamaan. Tradisi ini tidak akan diubah kecuali karena ada maksud tertentu, yaitu melaksanakan wudhu sesuai dengan urutan tersebut. Di samping itu juga mereka berpegangan pada kebiasaan Nabi Muhammad SAW, para sahabat dan para tabi'in, bahwa mereka selalu berwudhu sesuai dengan urutan wudhu pada umumnya. Ini merupakan penjelasan akan kewajiban tertib dalam wudhu. Dari kedua pendapat tersebut, tampaknya pendapat kedua yang menyatakan kewajiban tertib merupakan pendapat yang kuat, sebab setiap orang yang menceritakan sifat wudhu Rasulullah SAW selalu menyebutkan bahwa wudhunya tertib. Tidak sekalipun Rasul berwudhu secara tidak tertib, sehingga disimpulkan bahwa wudhu secara tertib inilah wudhu yang diajarkan Rasulullah SAW kepada umatnya.